Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursaki Armi, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 Universitas Muhammadiyah Sidan Raya Rapa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertama, pengertian negara, pengertian teori negara, sifat negara, unsur-unsur negara, serta pengertian bangsa. Pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Teori negara. Yang pertama, teori ketuhanan, yaitu negara ada karena adanya kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat, yaitu negara ada karena adanya perjanjian individu-individu atau kontrak sosial. Ketiga, teori kekuasaan, yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan atau kekuatan. Yang keempat, teori hukum alam, yaitu negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Yang kedua, sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Unsur-unsur negara. Yang pertama, penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. 3. Pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya dan memiliki pemerintahan sendiri. 2. Pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. 1. Apa itu rakyat? Rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara. Berdasarkan pengertian ini, rakyat bisa diartikan dengan penduduk. 2. Apa itu penduduk? Yang dimaksud dengan penduduk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat seperti kampung, negeri, pulau, dan lain sebagainya. 3. Apa itu warga negara? Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. 3. Asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan atas negara tempat lahirnya. 2. Asas ius soli. Secara terbatas, asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang berpaku terbatas untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. 3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. 4. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28D ayat 1. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. 5. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tetapi negara berhak menjamin warga negara dalam memeluk dan melaksanakan ajaran kepercayaannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 6. Hak dan kewajiban bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Itulah yang sempat saya jelaskan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.